Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga ingin menjelaskan perawatan berkala sepeda motor Yamaha DSG dan serta mikrobus sepertinya. Sebelah kanan saya bernama Ahmad Rafi, sebelah kiri saya Ahmad Mujadi, dan saya Sadikin. Pertama-tama, marilah kita memulai untuk mencek aki. Kita gunakan alatnya yang bernama multitester dan disesuaikan pada ampermeternya, analognya di 50 desivol. Setelah selesai, baru kita mencoba untuk mengukur di bagian positif aki dan negatifnya. Ternyata pengukuran dari aki ini kondisi kurang baik karena kurang dari 12. Maka harus dilakukan pengisian kembali. Dan selanjutnya kita akan memeriksa sekring pada aki menggunakan multitester, atau dilihat saja secara visual kalau sekringnya bisa dilihat. Dan di sini akan kita periksa hambatannya. Ternyata hambatan pada sekring masih berfungsi. Dan sekarang sekring yang kedua kita ukur apakah ada hambatan. Ternyata satu sekring ini tidak ada hubungan, maka putus, harus diganti dengan yang baru. Pasang kembali. Setelah pemeriksaan sekring, kita berlanjut kepada pemeriksaan oli mesin. Kita buka dulu tutup oli mesinnya. Setelah itu kita cek, kita lihat. Ternyata oli masih kental atau masih bisa digunakan. Setelah selesai diperiksa atau dilihat, kembalikan tutupnya pada lubang mesin, pasang kembali. Selesai dikencangkan. Dan kami akan memeriksa saringan udara pada sepeda motor ini. Kita lepas dulu bagian baut pada tabung filternya. Kita lepaskan bagian tutup filternya, lalu periksa filter yang ada di dalamnya. Ternyata kondisi sekat-sekat pada bagian saringan udara yang terdapat pada tabung ini masih bagus atau berfungsi. Berfungsi. Tipe pada sepeda motor ini yang digunakan yaitu filter yang bertipe kering. Selesai kita periksa secara visual, lalu kita pasang kembali. Kalau filter sudah banyak debunya atau tidak bisa lagi dibersihkan, maka harus diganti. Kalau masih bisa digunakan,
tinggal kita bersihkan saja atau diketuk-ketuk pada lantai. Tidak perlu kita membasuhnya. Dan sudah terpasang dengan benar. Dan next, selanjutnya kami akan membuka busi. Dan setelah kita buka, kita akan periksa. Terlepas. Kita lihat dulu kondisi busi. Kondisi busi kalau dilihat cukup bagus. Ukuran standar busi pada penyetelan kerenggangan pada busi yaitu 0,6 sampai 0,7 mm. Setelah pemeriksaan, lalu kita ukur dengan menggunakan kunci khusus yaitu puller guide yang dimasukkan kepada lubang celah busi. Ukuran celah busi sebelumnya sudah saya sebutkan. Standarnya minimal 0,67 sampai 0,7 mm. Setelah busi yang telah diukur atau yang sudah kita periksa, busi dapat digunakan masih bagus, dan lalu kita pasang kembali. Bersihnya ada apa? Bagian ini namanya katup in dan di bawah bernama katup X. Ukuran standar katup pada Supra X ini bagian in berukuran 0,10 mm dan di bawahnya berukuran 0,17 mm. Ukuran penyetelan. Selanjutnya kita berlanjut memeriksa kode kerusakan pada sistem injeksi. Sepuluh, 12 itu injektor. Dan kita lihat kode selanjutnya bernilai 7 atau yang disebut dengan IoT. Setelah kita lihat kerusakan pada kode milnya, lalu kita lihat soket yang pada injektor. Tinggal kita lihat ternyata injektor terlepas soketnya, tinggal kita pasang. Bisa juga dikarenakan longgar, injektor tidak bisa terhubung juga. Setelah injektor tadi kan ada kode lain yang bernama EOT. Kita pasang. Agak longgar sedikit. Setelah itu kita mau mereset kode errornya.
untuk dihilangkan kita menggunakan kunci astagfirullahaladzim. Mohon maaf, saya salah sebut. Yang kami gunakan ini kabel DLC dan dihubungkan pada kabel resetan yang berada di depan. Lalu setelah itu dihubungkan, kontak menyala. Hubungkan dulu DLC kabel DLC pada kunci kontak. Setelah itu baru on-kan kunci kontak. Kita lihat. Setelah di reset ternyata berhasil. Lalu tinggal kita matikan kunci kontaknya. Itu lepas kabel DLC-nya pada soket. Dan selanjutnya kita akan memeriksa tekanan bahan bakar pada fuel pump menggunakan alat khusus yang bernama fuel pressure gauge. Sekarang soket pada fuel pump kita lepas. Untuk menghabiskan bahan bakarnya, yaitu kita hidupkan kunci kontak dulu, baru kita starter. Tes Langer, habiskan tekanan minyaknya yang berada di fuel pump agar tidak mengalir. Setelah selesai baru kita pasang kembali alat ukurnya ke saluran pipa. Kita lepas saluran bahan bakarnya pipa. Kita tutup pakai kain majun agar bahan bakarnya tidak terlempar kemana-mana karena ada tekanannya. Setelah terlepas, kita hubungkan saluran yang berada di alat kita tempel. Lalu kita colokkan yang berada di pipa alat ukur tadi. Tangki, hidupkan mesin. Ukuran masih standar. Ukuran tekanan bahan bakar pada injeksi standarnya sekitar 294 kPa. Maka ukuran ini masih bagus. Setelah kita lepas, kembalikan alatnya itu. Itu lepas. Dan setelah selesai pengukuran dari bahan bakar tadi, kita berlanjut untuk memeriksa tekanan kompresi. Pertama-tama kita lepas busi tadi kan. Dengan ini keadaan pada motor ini sudah kami lepas businya.
Jadi tinggal dicolokkan aja alat ukur yang bernama compression gauge. Setelah dicolokkan, lalu kita pada gasket kita gas full, putaran penuh sampai habis. Setelah habis, lalu kita kickstarter. Setelah kickstarter, tekan kompresi sudah ada. Tekanan pada kompresi sekitar 127,98 sampai 170,64 PSI. Setelah selesai pengukuran, kita pasang kembali businya dan soket pada busi atau tutup busi. Kami selanjutnya akan memeriksa RPM pada sepeda motor ini menggunakan alat yang bernama HIDS. Mohon maaf, tadi ada hambatan sedikit karena ada suara yang berisik, jadi kami sendat dulu. Kami ulang. Kami akan memeriksa RPM pada sepeda motor ini menggunakan alat khusus HIDS. Colok soket HIDS ke kabel reset. Hidupkan kunci kontak. Setelah kunci kontak hidup, kita lihat di bagian alat HIDS. Setelah kita lihat, kita cari merek motor yang kita pakai untuk praktek. Berapa yang kan? Setelah terpilih, kita tinggal kita hidupkan sepeda motor. Kita kickstarter. Kita lihat RPM-nya. Belum. Kita hidupkan kembali. Kita lihat daftar yang ada di HDS. Ukuran RPM-nya sekitar 300. Standar dari RPM ini 1400 RPM sampai dengan 1500 RPM. Kalau RPM di atas 500 maka harus diturunkan, kalau nya di bawah 400 harus dinaikkan, tergantung kondisi sepeda motornya. Sekarang kita akan memeriksa yang lain, atau ada kode yang error. Setelah itu tidak ada, masih bagus, kita matikan sepeda motor. Setelah kita matikan sepeda motor, kita lepas soket HDS pada soket injektor, pada resetan, pada soket resetan. Kemudian kita lepas. Ukuran jarak bebas rantai dari roda sekitar 20 sampai 30 mm, ukuran standarnya. Demikian dari kami, saya ucapkan terima kasih. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.